Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 5 Februari. Berbelanja adalah kebiasaan warga menjelang Tahun Baru Imlek, namun ini juga waktu memuncaknya penipuan. Menurut statistik pada bulan Januari saja, tercatat ada lebih dari 4.500 kasus penipuan belanja online. Selain itu, ada oknum yang menyalahgunakan kebaikan manusia secara acak mendekati orang untuk meminjam uang. 5 orang tertipu total $6.400 Taiwan. Oknum akhirnya didakwa atas 5 tuduhan penipuan. 2 tahun lalu, pria ini sempat dicegat polisi karena berkeliaran di sekitar stasiun Taipei dan mengincar penumpang untuk meminjam uang. Ia selalu menggunakan siasat bokeh dan tak punya uang transportasi untuk pulang ke wilayah selatan dan selalu meninggalkan nomor telepon palsu setelah mendapat uang lalu menghilang dan tidak mengembalikan uang. Tahun lalu ia berhasil meraup $6.400 dari 5 korban selama 4 bulan berturut-turut. Ia akhirnya dijerat 5 pidana oleh Kejaksaan Distrik Taipei tanggal 4 setelah para korban melapor polisi. Total kerugian finansial yang diderita korban pada Januari tahun ini menembus $7 miliar Taiwan, lebih tinggi dibandingkan angka bulanan selama 4 bulan sebelumnya. Terbanyak diantaranya adalah kasus penipuan belanja online melampaui 4.500 kasus. 农历年前，就是因为大家购物的需求大增，所以购物的诈骗类型也增加蛮多的。那农历的期间呢，诈骗集团他们也有稍微放了一个年假，但是一旦开工了，诈骗集团也开工了。 Di awal tahun baru, banyak orang yang berbelanja online. Namun ini justru menjadi incaran oknum penipu. Biro Investigasi Kriminal mengingatkan warga untuk waspada setiap kali muncul kata kunci seperti verifikasi pembayaran saat proses transaksi. 2 tahun lalu, Kapten dan ABK Indonesia di sebuah kapal penangkap ikan yang terdaftar di Pingtung melakukan perburuan dan pembunuhan ilegal terhadap 43 ekor lumba-lumba saat beroperasi di Samudra Pasifik Utara. Setelah dilaporkan oleh pihak Kanada kepada Taiwan, Kapten kapal didakwa dan dijatuhi hukuman 2 tahun 2 bulan penjara atas pelanggaran UU Konservasi Satwa Liar. Sementara 6 ABK lainnya diberikan penangguhan penuntutan. Kasus ini masih dapat diajukan banding. Saat berlayar di perairan utara Samudra Pasifik pada 2024, kapal ikan Yuiseng Fa ditemukan membantai lumba-lumba untuk dijadikan umpan menangkap hiu oleh pemerintah Kanada yang kemudian dilaporkan kepada Taiwan. Total 10 ABK Indonesia dan Kapten Taiwan terlibat kasus. Kapten didakwa, 6 ABK diberikan penangguhan dakwa, 4 ABK lainnya sebagai buron. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 2 bulan kepada Kapten karena melanggar UU Konservasi Satwa Liar. Walau Kapten mengasumsi bahwa upaya penyuluhan UU Perikanan oleh pemerintah tidak memadai, hakim memutuskan bahwa tingginya jumlah lumba-lumba yang dibantai sebanyak 43 ekor menunjukkan bahwa Kapten tidak mengalami krisis mata pencaharian temporer, melainkan menggunakan cara ilegal sebagai strategi usaha. Ormas mengakui penindakan tegas penangkapan ikan ilegal, namun menemukan bahwa ini bukan merupakan kasus tunggal. Walau dendanya tinggi, tetap saja ada yang nekat melanggar hukum demi meraup keuntungan. Pemerintah diimbau menetapkan mekanisme pencabutan hak operasional bagi pelanggaran serius seperti penangkapan lumba-lumba dan hiu macan atau oknum yang melanggar berulang kali, guna menjamin kesinambungan sektor perikanan Taiwan. Bank Sentral baru saja meluncurkan proyek desain ulang uang kertas dolar Taiwan yang telah beredar selama 24 tahun dengan tema Keindahan Taiwan. Namun sejumlah gambar yang diduga menampilkan desain uang kertas baru tersebut telah beredar secara online. Bank Sentral segera mengklarifikasi bahwa gambar-gambar ini semuanya dihasilkan oleh AI dan bukan dirilis secara resmi, mengingatkan warga untuk tidak mempercayai dan menyebarkan informasi palsu. Tidak lama setelah diumumkannya proyek desain ulang uang kertas dolar Taiwan oleh Bank Sentral, beberapa gambar yang diklaim sebagai desain uang kertas baru dolar Taiwan telah beredar daring dan memicu banyak diskusi, termasuk pecahan 100, 500, 1000, dan 2000 dengan desain bunga lili, bunga matahari, beruang hitam Formosa, dan burung murai biru. Atas hal ini, Bank Sentral mengklarifikasi, gambar-gambar tersebut semuanya dihasilkan oleh AI dan bukan dirilis secara resmi.
belum ada desain uang kertas baru yang diumumkan. Masyarakat diimbau tidak mempercayai dan menyebarkan informasi yang salah. Motor listrik roda 3 juga dikenal sebagai motor kabin yang menggabungkan keunggulan mobil dan motor sudah diluncurkan di Eropa dan Jepang. Kini Taiwan berencana untuk merevisi undang-undang agar motor kabin dapat memakai plat nomor motor biasa dan memiliki hak penggunaan jalan yang sama dengan mobil kecil, tapi tidak dapat melaju di jalan bebas hambatan serta jalan ekspres. Diperkirakan izin kendaraan ini akan mulai diberikan pada paruh kedua tahun ini. Melaju di sepanjang bundaran dan berbelok sambil mempertahankan sudut optimal, ini adalah Lean Mobility, sebuah kendaraan listrik roda 3 hasil inovasi Taiwan Jepang yang juga disebut sebagai motor kabin. Produk seharga $300.000 Taiwan ini menggabungkan keunggulan mobil dan motor dengan ukuran mini dan kabin yang tertutup dari terpan hujan dan dilengkapi AC. 它体积是比较小，然后也可以遮风避雨，应该它有机车的优势跟汽车优势，所以我觉得对一般民众应该也会有一些意愿去买。 Mengacu pada pengalaman dari Eropa dan Jepang, MOTC akan merevisi peraturan keselamatan lalu lintas jalan guna mengklasifikasikan motor kabin sebagai sepeda motor yang memerlukan plat motor dan SIM mobil berukuran kecil. Hak penggunaan jalan setara dengan mobil kecil, tapi tidak boleh melaju di jalan bebas hambatan atau jalan ekspres. 它的使用跟行为比较接近汽车啦，所以我们要求说它必须领有这个小型车的驾照。 Terkait hak penggunaan jalan dan peraturan parkir, MOTC menyatakan tidak perlu belok kiri lewat 2 tahap dan dapat diparkir dalam zona parkir motor dan mobil. Dipatok seharga $300.000 saat ini, motor kabin bukan cuma akan menguji reaksi pasar, namun juga mengubah lingkungan berkendaraan. Taman Nasional Taroko di Hualien, destinasi wajib kunjungan bagi banyak wisatawan asing, mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi dahsyat 3 April 2024. Setelah perbaikan darurat, Markas Besar Taman Nasional Taroko telah mengumumkan pembukaan kembali sebagian jalur Lushui di dekat Tianxiang, juga meluncurkan layanan panduan elektronik dengan peta cerita. Saat berada di Taman Nasional Taroko, pengunjung kini dapat mengakses informasi jalur melalui ponsel masing-masing. Pasca gempa dahsyat 3 April 2 tahun lalu, sebagian besar jalur di kawasan Taroko rusak parah dan ditutup. Pihak pengelola baru-baru ini mengumumkan pembukaan kembali sebagian jalur, termasuk jalur Lushui dan jalur Lushui Wenshan yang sama-sama harus pulang dan pergi melalui jalan yang sama dengan waktu perjalanan sekitar 30 menit. Saat ini jalur-jalur di Taroko hanya dibuka pada siang hari. Pengunjung disarankan tidak memasuki area yang ditutup untuk menghindari potensi bahaya. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita suan lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.